menunjukkan seorang sosok anak muda itu langsung, meskipun itu potensial ya. Itu satu. Yang kedua, memang sisi positif dari secara elektoral nih ya Mbak ya, sisi positif dari mengambil Gibran sebagai cawapres Pak Prabowo itu yang pasti menegaskan dukungan Pak Jokowi ke Prabowo itu. Nah itu secara kualitatif paling tidak diperkirakan akan mampu menarik lebih banyak pendukung Jokowi di 2019 lalu. Yang kalau hitung-hitungan pada Oktober itu baru ada 25%-an pendukung Jokowi yang sudah di Prabowo. Itu sisi positifnya. Tapi saya kira sisi negatifnya juga harus dihitung karena pertama misalnya kita belum tahu persis bagaimana evaluasi masyarakat terhadap keputusan MK yang meloloskan Gibran menjadi bakal cawapres. Kalau kita lihat tone-nya di media selama ini sudah hampir seminggu ini itu terlihat banyak yang negatif. Nah, apakah negatif itu diterjemahkan menjadi elektabilitas yang negatif juga? Itu juga harus dihitung. Yang pasti ada dampak negatifnya. Seberapa besar itu juga pasti harus dihitung. Yang ketiga, saya kira kalau Gibran masuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo, maka dia mau tidak mau diakui atau tidak, itu jelas terjadi perebutan suara di basis-basis PDIP dan basis-basis Jokowi, terutama antara Gibran sama antara Ganjar dengan Prabowo nantinya. Nah itu juga saya kira pasti dihitung ulang oleh timnya Pak Habib, timnya Gerindra dan kawan-kawan untuk menentukan secara final dan binding bagi partai-partainya mungkin secara final kepada kalau nanti Pak Prabowo menentukan cawapres apakah Erik, apakah Gibran gitu. Meskipun kalau yang dikatakan Bang Habib tadi masih mungkin juga kan skenario 2 atau lebih kan. Untuk sementara kita kan bicaranya Erik atau Gibran. Oke Mas Jayadi, jadi intinya kalau suara anak muda Mas Jayadi itu tidak ada memblok kemana-mana, tapi semuanya biasanya punya pilihannya masing-masing. Kemudian ada hitung-hitungannya plus dan minus kalau memilih Gibran. Dan kalau tadi menurut Mas Habibur Rahman, hari ini kita masih nantikan hilalnya. Sebenarnya nanti siapa yang jadi pasangan Prabowo Subianto. Karena durasi kita terbatas, terima kasih Mas Jayadi Hanan sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Terima kasih Mas Habibur. Orang yang kompak di bidang sedikit itu sedikit di dunia sedikit ini besar dan itu kurang banyak kali perhatian kalau tidak bisa untuk konsep orang Indonesia kita membantu ini dari analisis isu yang Indonesia ataupun luar itu lempar ke media pada pemula atau ataupun para sesuatu sumbangsi ya terus itu kami kembali dari yang tadi dari Pak Jadi tadi kita bisa Pak Terbangan itu untuk Selamat pagi, Assalamualaikum. Kita ada hadis penyajiannya ya. Sepertinya tradisi bagi pemahaman saya ya. Mungkin saya mau analisa tapi belum menilai. Mungkin sudah memang dari segi pertama mungkin dari seluruh dia depannya bagi saya itu. Bagaimana muda kecewa juga saya nonton yang itu cukup Pak. Terima kasih Pak. Ya, kita menantang kita kesalahan sedikit. Silakan Pak. Jadi ditantang di sini bahwa kita
TV. Kami temani waktu siang Anda dengan topik yang menjadi perhatian, dilengkapi dengan siaran langsung sehingga Anda mendapatkan informasi terkini. Tidak hanya menampilkan data dan fakta, kami dalami setiap isu dengan narasumber terkait. Sambut siang Anda dengan serangkaian informasi hangat hanya di Metro. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Visi Negarawan. Sebelum saya mengajukan atau memberikan pertanyaan pertama, pemirsa, tim redaksi kami juga telah melakukan jejak pendapat sederhana melalui media sosial. Ini soal manuver elit politik. Kita simak hasilnya. Dan ternyata hasil yang mayoritas responden rupanya mengaku khawatir bahwa manuver elit politik ini akan memicu perpecahan di tengah masyarakat. Ini adalah hasil survei kita yang pertama yang kami tampilkan pada malam hari ini. Langsung saya menuju ke pertanyaan pertama. Yang pertama adalah Prof. Sarkadi yang sudah siap dari tadi, sejak break ini sudah siap untuk menjawab. Prof. Sarkadi, kalau kita melihat pengalaman di tahun 2021 terjadi di Amerika Serikat ya, kita berkaca di pengalaman negara lain, ternyata provokasi politik ini tidak hanya menyulut atau memicu perpecahan di kalangan negara-negara yang berkembang saja yang tidak terdidik begitu, tapi ternyata di Amerika pun juga terjadi begitu ya. Negara maju, negara yang katanya kiblat demokrasi, negara yang katanya warganya terdidik, tapi tetap saja bisa terprovokasi. Mengapa Anda? Ini kita berada di Rumah Sakit Permata Cibubur. Jonggol. Kita saat ini ya kan langsung pelayanan ya Bu ya. Pelayanan ya. Harus melayani pasien dengan baik ya Bu ya. Baik ya, banget ya. Ini dari jam 5 loh nungguin. Oh gitu ya. Nah, saking setianya ya. Iyalah. Kita baru angkatan mana? Angkatan mana? Di kesehatan nih ya. Di Semangat ya guys ya. Pokoknya ya toh tetap melayani pasien dengan sepenuh hati. Dan dengan senang hati. Sama-sama angkatan kita. Iya. Lagi dan pastinya rapat antara Ketum Koalisi Indonesia Maju ini akan segera dilaksanakan dan juga nantinya deklarasi akan segera dilaksanakan. Namun dari informasi yang kami dapatkan adalah bahwa sore ini Prabowo Subianto ini akan berangkat atau bertolak ke Surabaya untuk menghadiri Hari Santri di sana, sehingga kemungkinan besar bahwa deklarasi tidak akan dilakukan hari ini, namun akan dilakukan setelah ia pulang dari Surabaya. Seperti itu, Ega. Apakah Anda melihat kehadiran adanya ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju di sana selain dari Partai Golkar? Apakah ada ketua umum PAN di sana? Apakah ada ketua umum partai lain di sana yang kemudian turut menyambut kedatangan kita? Egan, untuk ketua umum dari partai selain Golkar memang tidak hadir di sini. Yang hadir adalah Prabowo Subianto selaku ketua umum Gerindra dan baca pres yang diusung oleh partai Golkar. Dan memang tadi kami sempat bertanya kepada Dito Aryo. Saat ini kita berada di Rumah Sakit Permata Cibubur. Apa ini Mbak? Dari Soho. Oh Soho ya? Iya. Berapa pasien Mbak? Banyak tuh. Berapa? 6 apa ya? Wow.